Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Indonesia, kembali lagi di KUA, kantor urusan apapun. Semua masalah selesai. Mantap. Hari ini memang terlihat beda, kita lebih sporty karena kita habis main golf. Ntar dulu ah. Kenapa Pak? Kemarin gue ngajakin lu ke lubang. Lu ngajakin ke lubang buaya. Iya. Bapak sih gak bilang ke lubang mana. Ya saya bawa ke lubang buaya. Main golf bro. Iya tahu. Itu kan dapil gua lubang justru buaya. itu kirain mau kampanye kan di situ. Lagian saya juga Pak udah males main golf. Kenapa? Saya diajakin nikah sama Kedi Pak. Lah terus? Ya nggak mau saya, Kedinya yang cowok soalnya Pak. Males saya, udah males saya. Gimana? Apa? Yang viral sekarang, yang lagi rame. Agenda apa nih hari ini? Ada nih, ada selentingan-selentingan obrolan ke saya gitu. Tolong sampaikanlah ke Pak Hari lah katanya. Ini jadi omongan masyarakat juga katanya. Banyak sekarang mantan narapidana itu nyalek Pak. Itu gimana tuh katanya, wah mantan narapidana korupsi. Kok bisa sih nyalek gitu? Apa nggak takut nanti pas jadi terus nanti korupsi lagi gitu? Atau jangan-jangan ini ada pertanyaan ntar jawab Pak. Atau jangan-jangan sebenarnya bukan mereka pelaku korupsi sesungguhnya gitu Pak. Menurut Pak Hari gimana Pak? Ya gini McDenny. Jadi itu mantan narapidana. Iya. Apapun yang nggak hanya korupsi. Betul. Ya kan. Jadi selama hak politiknya tidak dicabut oleh keputusan dari majelis hakim, itu diperbolehkan selama tidak dicabut hak politiknya. Oh oke. Jadi gini, ini tertera nih ya, di syarat caleg sendiri. Oh ada. Ada. Iya. Di syarat caleg itu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Iya. Ya kan. Jadi kalau caleg itu pertama tentunya warga negara Indonesia. Oke. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Iya. Ya. Betul. Jadi ada beberapa, kalau nggak salah ada sekitar 16 persyaratannya. Dilanjutkan kalau untuk mantan atau untuk yang mempunyai putusan hukum tetap di pengadilan itu tertuang di dalam pasal 35 ayat 3 KUHP. Oke. Tapi itu adalah pidana tambahan. Oke. Di dalam pidana tambahan itu ada hakim memutuskan untuk mencabut hak politiknya. Oke. Tetapi kita harus lihat lagi hak politiknya dicabut sampai kapan. Iya. Ya kan? Sehingga ketika dia sudah melaksanakan putusannya, hak politik juga sudah dicabut oleh majelis hakim. Oke. Sehingga dia tidak bisa memiliki hak memilih atau dipilih. Memilih atau dipilih. Oh, oke. Seperti itu. Oh gitu. Tapi kekhawatiran masyarakat gimana Pak? Kalau misalnya ya nanti kalau dia kepilih takutnya dia korupsi lagi. Terus kalau korupsi lagi dihukumnya gimana? Apa ditambah atau gimana gitu Pak? Tentunya kita harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Oke. Ya. Sesuai dengan undang-undang sudah jelas syarat dari caleg sendiri. Iya. Dan di dalam syarat caleg itu ada loh ketika sudah mendaftarkan ada namanya masa sanggah, ya kan? Nah, ini tinggal masyarakat memahami dengan baik, ya kan? Kemudian kalau masyarakat takut, jangan-jangan korupsi lagi segala macam gitu ya. Tentunya kita harus benar-benar menghargai dan menghormati keputusan aturan hukum putusannya tersebut. Betul. Seperti itu McDenny. Yang jelas ya kembali lagi ke masyarakat. Kalau memang masyarakat tidak suka ya udah nggak usah dipilih. Betul. Itu ya Pak. Iya. Kalaupun terpilih ya kita kawal aja, kita serahin ke partai yang memang ada anggota itu supaya dia tidak melakukan hal itu lagi ya Pak. Ya. Dan ini juga harus kita semua masyarakat bisa mengawal. Ya, betul. Tidak hanya mengawal, mengawasi juga penting. Betul. Gitu, karena itu semua hak warga Indonesia. Betul sekali. Ada lagi Pak berita yang lagi rame kan banyak nih. Banyak sebenarnya kalau saya lihat ya pasang atribut-atribut kampanye, alat-alat untuk mempromosikan kayak gitu. Ada yang menyalahi aturan. Bahkan sampai ada yang memakan korban Pak. Jadi ada kalau tidak salah tuh dia masih SMP ya. Ya masih SMK ya. SMK tewas tertimpa baliho. Sebenarnya
ini tuh diatur apa enggak sih gitu ya, pemasangan baliho, penempatannya di mana, ukurannya seperti apa, keselamatannya seperti apa, ada aturannya atau enggak sih Pak? Ya memang luar biasa kita melihat ya saat pemilu ini kan banyak di jalan-jalan pemasangan baliho, spanduk, spanduk. seperti itu. Tentunya ini semua diatur. Oke. Ya, semua yang mengikuti dalam pemilu 2024 dia sebagai caleg ataupun dia sebagai capres dan cawapres itu tentunya harus mengikuti aturan hukum berlaku. Jadi kalau spanduk baliho yang dikaitkan oleh McDenny atau oleh Kang Denny ini adalah ini diatur semuanya. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 di KPU diatur. Balihonya boleh dipasang di mana saja, kan gitu ya. Jadi kalau tadi Kang Denny bilang timbulnya ada masalah kemudian sampai kematian, ini sangat harus dihindari. Oke. Jadi di aturan itu berlaku loh Kang Denny. Semua caleg tidak boleh memasang di dalam fasilitas umum atau fasilitas pemerintah. Oke. Di sekolahan, di kantor BUMN sendiri ataupun pemerintahan. Taman ya Pak. Di taman yang sekiranya taman ini adalah aset pemerintah. Betul. Gitu ya. Kalau tamannya Kang Denny boleh dipasang. Bebas kalau saya nyala ya Pak. Atau mau ditawarin ke caleg-caleg yang lain ya. Minat nggak? Enggak. Ya jadi seperti itu Kang Denny. Semua diatur. Kalau di pohon gimana Pak? Di pohon ini sesuai aturan tidak diperbolehkan. Oh oke. Ya. Kan kasihan juga loh kalau pohon dipaku. Yang kasihan tuh sebenarnya bukan pohonnya Pak. Kadang di pohon itu kan ditaruh badut ulang tahun Pak. Takutnya ntar bingung masyarakat. Pas yang di order mau ulang tahun ternyata calegnya. Badutnya malah kepilih jadi caleg. Iya luar biasa. Iya berarti ada aturannya ya. Kalaupun misalnya melanggar aturan itu berhak untuk ditindak tegas ya Pak ya. Untuk ditindak Hukumannya tegas. apa Pak? Hukumannya tentunya ini bisa melalui penyelenggara pemilu kan tidak hanya ada KPU tetapi ada Bawaslu. Betul. Nah kemudian ketika nanti dilaporkan atau dibuat oleh Bawaslu ini akan ditindaklanjuti oleh penegakan hukum pemilu. Oke. Namanya Gakumdu. Ya kan. Nanti ada pihak jaksanya, kemudian ada kepolisian, dan kemudian nanti akan diputuskan lewat pengadilan. Oke. Jadi hukumannya nanti sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang KPU sendiri ataupun di dalam Undang-Undang Bawaslu. Oh oke. Ada ya pokoknya ada hukuman tegasnya ya Pak ya. Ada hukuman tegasnya. Oke. Ada lagi nih yang lagi rame ini kan sekarang lagi masa kampanye tuh. Orang kalau dulu sebelum kampanye kayaknya foto mau gaya apapun bebas-bebas aja gitu ya. Terutama untuk ASN, PNS gitu. Ada pose-pose yang kayaknya mereka tuh kalau pose tidak boleh mengisyaratkan dia milih siapa gitu. Ada yang gini nggak boleh, sekarang gini bingung nggak boleh. Itu boleh bagi Bapak. Emang gini nggak boleh Pak? Gini boleh. Ya. Tapi kalau untuk PNS kan nggak boleh kan harusnya netral ya. Betul. Yang saya kasihan itu ada yang kalau udah bapak-bapak PNS ya, karena kalau udah bapak-bapak tuh kalau foto tuh kayaknya mau ditahan kayak gimana tuh tangan tuh tetap gitu Pak. Itu memang ada aturannya Pak. Ya Kang Denny bicara ASN ini kan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Betul. Tentang netralitas ASN. Ya. Jadi netralitas ASN ini adalah bukan untuk memilih keluarganya karena itu hak politik. Tetapi di dalam Undang-Undang netralitas ASN tidak boleh memihak. Oke. Ya, kalau hak politik kan semua punya hak. Betul. Tetapi tidak boleh memihak, diatur di dalam Undang-Undang Netralitas ASN. Oke. Kalau tadi Kang Denny menyampaikan, boleh nggak pose-pose gini? Kan gitu ya? Ya kan. Ini adalah pose yang menjadi salah satu alasan di dalam surat ketetapan bersama. Oke. Di situ ada Mendagri, di situ kemudian ada Pan RB, di situ ada Bawaslu sendiri, sehingga ini mengakomodir daripada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sendiri. Betul sekali. Seperti itu. Jadi itu jangan dipermasalahkan karena pose yang sesungguhnya itu saya kasih tahu tips kalau dipoto itu jangan lurus kayak gini. Karena kelihatan kaku, tapi kalau dimiringin dikit, nah kelihatan keren kan. Miring loh, miring. Tergantung ya, miringnya Anda bagusnya di mana terserah. Asal jangan terlalu begini nih. Mau bikin KTP loh. Bentar Pak, aduh. Halo? Oh, Pak, orangnya udah datang. Ada yang mengeluh lagi nih Pak. Siapa? Nggak tahu semenjak ada kantor ini banyak banget keluhan Pak. Ya, saya ke depan dulu ya Pak. Jadi kita golf lagi nggak? Nantilah golopnya Pak. Oh, saya takut siap. diajakin nikah lagi sama Kedi. Ini Pak Hari yang mau ngobrol sama Pak Hari. Silakan, selamat sore hari. Silakan, ayo Ya, duduk. Saya duduk. Mau minum apa? Apa aja deh. Kebetulan di sini nggak ada apa-apa. Jadi ngobrol aja ya. Oke, Ya, boleh. ngobrol aja. Jadi ini namanya Revan yang kecil ya. Iya. Ini Eren Pak Hari. Ini adik kakak. Adik kakak, mereka adik kakak. Jadi mereka ini adalah dua orang yang lagi viral sekarang. Mereka punya usaha modif sepatu ya. Sepatu orang atau sepatu siapa? Orang dong. Orang ya. Ini McDenny ulang tahun. Enggak Pak, bukan Pak. Enggak. Bukan. Emang kamu ngasih hadiah buat aku? Oh, kan udah dipakai itu. Oh, udah dipakai. Nah iya, Pak Hari kan nanya ini sepatu dari mana kok bentuknya beda nggak ada kayak di pasaran. Nah ini hasil dari mereka Pak. Ini adalah hasil dari modifikasi mereka. Yang Bapak ini dari mana kalau yang Bapak, yang Pak Hari? Kalau ini kita dari kain-kain bekas. Kain-kain bekas. Nah, ini dari kain bekas Pak. Ada yang bekas baju orang tua. Iya, baju orang tua kayak koduroy, Oh, ini mertua. batik, iya. Kenapa bawa mertua? Kayak punya masalah sama mertua. Ini apa? Eko Duroy. Itu Ini corduroy. bahan ulos. Iya, Yang ini hitam bahan corduroy. Oh, itu koduroy, ini batik. Yang batik itu pakai kemeja bapak saya. Iya. Saya ambil di Waduh. lemari. Serius? Iya, serius. Mohon Izin maaf. nggak? Kenapa Pak Hari? Mohon maaf ya Pak. Iya. Dipakai. Oh ya minta izin dulu Pak, mohon maaf dipakai. Izin nggak tapi sama bapaknya nih? Kan udah sempit. Oh udah sempit, boleh. Nah kalau punya saya ini spesial Pak. Ini salah satu produk ayam nih. Nih, Wah. ini Ya. level 5 ini, pedes tadi kaki saya. Warnanya sama kayak baju bapak, pas terusnya. Pas banget Wih. nih. Iya. Boleh nih dipesan banyak ya? Bisa nggak dikasih angka Boleh. 3? Boleh tuh Pak, boleh tuh. Tuh Boleh, Bapak boleh. bisa nggak dikasih angka katanya? Bisa dong. Bisa, bisa dong. Kan waktu Bisa. itu juga ada foto salah satu Caleg? caleg, Ya, Bapak Ganjar. oh iya? Pesan Oke. waktu itu. Nah Mantap. Pak Hari mau Bisa pesan kali kira-kira? itu. Bisa kali Pak. Kode. Bisa nanti Beres setelah ini ya? Oke siap. yang sesuai warnanya ya. Ya. Iyalah. Yang jempolnya bisa keluar satu ya? Aduh itu jempolnya kenapa tuh Jempol. Pak? Ceritain dulu dong, kok bisa lu sampai seviral itu sekarang? Awalnya itu aku buat sendiri Pak. Ya. Aku buat sendiri dan gak viral. Nah akhirnya aku Lu nyari buat ide. buat sendiri itu Aku sendiri. produksi dulu nih. Bikin konten. Oh bikin konten. Nah, kita kan awalnya nggak punya modal buat bikin langsung banyak dijual Oke. gitu. Akhirnya kita jual pakai konten dulu, Oke. open PO. Oh. Jadi pakai konten Bucket sampel dulu berarti. di sosial media. Enggak, ininya sampel dulu berarti ya? Iya. Ya. Nah akhirnya bikin konten, terus dihujat sama netizen, sepi, sepatunya nggak menarik. Oke. Nah, akhirnya saya ajak adik saya nih. Oke. Adik saya dia Ajak. nyaranin pakai sepatu apa? Pakai bahan plastik, soalnya kalau pakai bahan-bahan biasa mah nggak aneh, biasa aja nih. Biasa-biasa iya, aja. iya, Kalau betul. pakai bahan-bahan Pakai kayak bahan plastik, plastik. gitu Iya, ya. pakai bahan plastik kita buat tuh. Terus? Akhirnya pecah. Rame nonton. Dan viral. Tapi ketika kan pakai bahan plastik nggak ada yang hujat juga. Ya lu pakai plastik. Iya banyak yang hujat dari situ makanya viral. Makanya kalau misalnya ada yang hujat kita sematkan. Iya. Jadi Malah yang, disematkan. Iya, yang balas malah netizen. Diserang sama Iya. netizen. Jadi kan Bagus. Kok lu tiba-tiba kepikiran pakai bahan plastik? Ya karena kalau bahan biasa itu bosen ngeliatnya. Kalau bahan plastik kan menarik tuh, unik. Jadinya bikin viral. Kan beneran viral. Lu kecil-kecil songong ya. Ini berarti sengaja nih gue duduknya kayak gini ya. ngimbangin. Biar kelihatan, Oh, bro. biar kelihatan. Kenapa plastik? Aneh atau ada manfaatnya lagi nggak plastik menurut lo? Bisa didaur ulang plastiknya. Oke, bisa jadi Jadiin sepatu tuh bagus banget kalau dijadiin sepatu plastik mah. emang bagus banget bagi lu ya? Bagus ya. Emang bagi gua bagus nggak menurut lo?
Nggak tahu. Oh dia punya ide itu Iya. akhirnya viral. Iya. Hebat, kamu kepikiran umur kamu kan masih berapa? 13 sekarang ya? 13. Itu berarti umur berapa pas viral tuh dia? Pas umur 12. Pas umur 12, 12. iya. Dan akhirnya viral Pak, viral. Dan ada artis juga yang akhirnya nambah mereka viral yang Iya, pesen. betul. Yaitu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Irfan Hakim di sama acara Trans TV. di acara Trans Trans TV. TV. Apa yang mereka pesen ke kalian? Sepatu yang ada muka mereka gitu. Yang ada mukanya. Buat dipakai di ulang tahun acara itu. Di ulang tahun acara Iya, itu. betul. Dan jadi diproduksi. Dan diproduksi dan pecah. Awal cuma diproduksi satu. Jadi yang mesen malah netizen. Yang mesen malah netizen. Iya. Jadi ini yang dibawa apa ini? Kalau ini brand kita Pak. Nah, Nih brand kita Brand nih. kita. Brule Namanya Project. Brule Project. brule, UMKM. brule apa? Brule itu apa? Brule itu krim. 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 Iya, jadi Kok dari terinspirasi. krim? Awalnya karena saya suka kopi kan, Iya. jadi ya udah krim kopi brule itu. Oh. Iya. Ya, ini artikel basic sih Pak. Sepatunya punya 2 kepribadian ganda. Mas kalau nggak punya uang, Mas minta baik-baik nggak usah bawa alat tajam gitu Mas. Buat apa maksudnya itu Dapat cutter? apa tuh? Nah, jadi sepatunya itu. Ya, mic-nya dipakai. Oh ya, jadi sepatunya ini awalnya basic. Kan seperti ini nih basic. Dia nggak ada motif buat Oh, iya. sekolah. Oke. Ini buat- aslinya apa gimana? Ini aslinya Nih, seperti ini. aslinya Bang. seperti ini. Iya. Oh jadi kalau kita beli, kita dapatnya ini doang, nih, Iya. gini kayak gini bentuknya. Betul. Oke. Terus dapat cutter buat Buat nyobekin, nyobekin sepatunya. Biar unik gitu. Oh, sobek-sobek. Coba, Sepatu maksudnya- gaya ini. Oke, ini setelah disobek. Iya. Betul. Disobeknya terserah kita. Bebas. Terserah, mau terang. gambar apa, mau gambar burung, mau gambar rumah, segala macem. Serius tong? Iya. Kalau gua sobek yang itu boleh nggak? Boleh. Boleh Serius? banget, Iya. boleh. Oke. Atau Pak Hari dulu mau pembukaan Mau nyoba? pertama Pak Hari yang Waduh. nyobek nih. Mau dikasih contoh satu? Boleh. Cara Ah, goresnya. boleh. Iya. Nih, cara goresnya gini. Menarik sih. Jadi cuma dicowel gitu. Set, set, set tuh kan udah ada robekannya. Oke. Dilanjutin, set, set, set. Nah tuh gitu. Oh, ini di dalamnya udah ada. Motif. Motif Motif ini ya? asli. Coba Pak Hari yang nyobek Pak. Oh, jadi Coba nih, berarti Mbak. kreasi kita sendiri ya? Betul. Iya, sobekannya tergantung kita. Oh, oke. Lu coba jualan tuh. ngeribetin orang juga ya? Tapi malah yang kayak gitu seneng sekarang orang Indonesia. Oke. Bagus. Hati-hati Pak. Pemilihan belum mulai Pak. Nah, tuh langsung ditarik Pak. Udah sobek, itu udah sobek. Udah sobek, Iya, tarik. langsung ditarik. Nah, ada motifnya kayak gitu. Oh, oke, keren banget. Keren bener bro. Keren banget. Kalau gitu, gua tadi nyobeknya bikin kepala Angga. banteng. Coba bisa nggak? Coba bisa nggak Pak Hari? Nggak apa-apa, terserah Pak Hari. Ini kan acara Pak Hari. Maaf, Pak. Bebas. Oh keren banget. Udah ada Iya. yang order ini bro? Kalau ini, Iya. kalau ini udah hampir 800 pasang sih terjual di online shop. Dengan warna yang berbeda-beda atau cuma warna hitam? Kita ada model full black, yang ini sama yang slip on. Itu doang. Itu udah hampir Gokil. 800 pasang. Ini inspirasi banget bagi anak-anak muda luar atau biasa UMKM Indonesia sampai kalian dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Apa yang kalian dapatkan dari Pak Sandi? Dapat mentoring, awalnya dapat mentoring, terus sama lumayan jadi bisa verified juga dari situ. Cepat verified-nya ya. Itu yang. Modal usahanya dapat nggak? Nah, modal usahanya dapat nggak? Model saya belum nih. Minta sama Pak Hari. Pas banget. Cuman Pak Hari mereka juga ini pernah mengalami bulian juga, enggak bulian sih. Mereka juga diuntungkan dengan salah satu podcast pernah di masalah eksploitasi Eksploitasi anak anak. ya. Eksploitasi, Itu gimana tuh eksploitasi. ceritain? Itu sebenarnya karena yang ditanya adik saya sendiri waktu itu kan. Terus adik saya kan hitungannya cuma bikin konten dan ditanya-tanya pertanyaan berat. Betul. Jadi dia kayak oh pertanyaan apa ini? Terus nggak ada briefing, nggak Iya, ada iya, oke. nggak ada kayak pendekatan dulu tiba-tiba langsung Iya. duduk. Langsung ditegesin, kamu beneran bikin sendiri? Kamu beneran kayak di pertanyaan-pertanyaan berat lah. Iya kayak di BAP Dan akhir, ya. iya dan Terus? akhirnya ya dia mengejas kalau itu adik saya kerja. Oh Oke. kamu kerja umur segini udah kerja gitu. Iya, Padahal kan cuma bikin konten di waktu luang aja. Iya, Betul, Sabtu bukan di sama waktu Minggu sekolah. contohnya. Wak- Sabtu sama Minggu. Sabtu bikin sama konten. Minggu. Iya. Sabtu sama Minggu. Iya. Tapi lu sendiri berat nggak? Ngerasa berat nggak diperkerjakan sama kakak kamu? Kagak. 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 Seneng aja kan? Seneng-seneng aja. Lu dapat follower seneng kan?
Iya. Biar ada yang kenal. Wah, songong lu ya, udah kaya sekarang songong ya. Jangan gitu, kalau udah kaya tetap harus sambel. Iya. Sambel. Iya, jadi ya udah akhirnya ya udah malah saya deg-degan tuh awalnya. Wah, Dokter Richard nih gini-gini dihujat nih. Nggak taunya malah berbalik. Berbalik justru pasal dia yang kena Iya, ya. langsung- Tapi dari situ kejadiannya Dr. Richard minta maaf nggak sama kalian berdua? Minta maaf cuma bukan lewat dia, lewat ya teman asistennya mungkin. Tapi lu Minta berdua maaf. juga nggak nyimpan dendam lah ya? Enggak sih. Maksudnya itu adalah salah satu cara untuk membuat kalian lebih Lebih bertumbuh lagi. bertumbuh lagi gitu. Betul. Nah sekarang datang ke Pak Hari, apa nih mau ngeluh apa mumpung ada Pak Hari di sini? Aduh. Ya Gak usah minta cepet, gak usah bisa cepet. ini minta mentor lah kemarin kan. Peranan upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era digital menurut Pak Ari itu gimana Pak? Ya, Apa Pak? Iya. Jadi gini ya, teman-teman semua, Kang Denny, ya, tentunya kita harus memahami di era digitalisasi. Karena bagaimanapun juga ke depan itu kita harus siap, ya kan? Harus siap untuk menghadapi namanya dunia modern, ya, digitalisasi, ya kan? ya, Sehingga kalau melihat dari teman-teman seperti ini ya, yang satu masih 13 tahun, betul, ya kan? Artinya kreativitas betul, yang dimunculkan oleh teman-teman ini sangat luar biasa. iya, Kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah harusnya mendukung. betul sekali. Bukan Ya. membuli tapi mendukung harusnya. Harus mendukung supaya kreativitas ini semakin terus diasah. Ya, betul. Semakin terus kemudian mempunyai produk yang lebih meningkat. Ya, Kita lihat aja Pak Ganjar, betul. ya kan? Sekarang kemana-mana ya pakai sepatunya lokal loh, ya kan? Nah, nanti coba sepatunya dikasih Pak Ganjar pasti dipakai. Ya, Wah, udah siap kayaknya tuh. udah dipakai ya karena belum ya kayaknya. Kemarin sempat dipesan sama sahabat Ganjar sih. Wah, Iya. itu luar biasa ya. Iya. Jadi sekarang saya bilang kembalikan adalah teruskan kreativitasnya, Betul. ya kan? Kemudian bagaimana memasarkan produk, ya kan? Tidak hanya lokal setempat, tetapi manfaatkan era digitalis, ya kan? Manfaatkan dunia modern ke depan, bisa jualan online, Ya, terus kemudian bisa jualan tetapi tetap harus didukung oleh pemerintah sendiri. ya, Nah, ini mari kita cari jalan atau akses bisa kemudian memajukan produk-produk UMKM. kreativitas UMKM atau teman-teman sendiri seperti betul itu. sekali. Iya. Kalau gua sih ngelihatnya mau anak kecil, mau dewasa ketika dia memang punya keinginan untuk membantu ya, maksudnya membantu keluarga, kakak atau itu ya tidak apa-apa. Kreativitasnya malah terus meningkat dan meningkat. Kamu nggak jadi beban buat kamu sekolah kamu jadi nggak bener kan? Iya. Seneng aja ngejalaninnya ya. Ya senang aja. Ya kan tetap dong Ya. sekolah itu nomor Nomor satu. satu. Sekolah nomor Kan gitu. satu. Ya. nomor 2-nya tetap berkreativitas. Ya. Nomor 3-nya presiden. Ya. Nanti pemilu kan seperti itu Betul, ya. nanti pemilu. Tapi nggak maksa, kalian boleh milih siapapun sebenarnya ya. Iya. Tapi ingat yang pesan sepatu siapa? Oke. Kamu dapat juga nggak dari kakak kamu? Berapa persen? Kalau itu mah tanya dia aja. Gede Disimpan nggak di dapet? orang tua. Jadi semua uang yang dia dapat bikin konten ya udah saya kasih ibu saya, kan dia masih kecil. Jadi nggak bisa megang duit banyak-banyak. Iya, iya. Iya, biar yang ngolah ibu saya. Gak takutnya tiba-tiba kamu pakai duitnya dugem Buat nyalek buat nyalek kakaknya main Mobile Legend, beli diamond. Ketahuan kan? Ya ketahuan kan dipakai iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekolahnya bener ya. Iya. Nah, pengen ngebuktiin nih Pak Hari sekolahnya bener atau tidak. Kita masuk sekarang ke games. Pertanyaan pertama, Rifan, sudah punya pacar apa belum? Bohong. Belum. Bukan itu pertanyaannya. Oh. Rifan ya, ke Rifan nih, pasti bisa nih. Tanggal berapa pemilihan umum 2024 dilaksanakan? Berapa? Tuh loh kalau pernah
dapat coklat. Hari kasih sayang. Dua. Tetot. Karena kamu tidak bisa menjawab, kamu tidak boleh bikin konten minggu ini. Iya. Dan 14 Februari. 14 Februari. Betul ya Pak? Tahunnya Nah tahun berapa? Tahun berapa? 2024. Benar. Boleh kamu bikin konten. Benar ya Pak? 14 Februari. betul. Jadi 14 Februari itu adalah kita sebagai warga negara wajib datang ke TPS. 14 Februari 2024 itu bukan hari kasih sayang aja. Iya. Bukan gini tok. ya. Iya. Tapi hari kasih suara. Kasih suara Iya, betul betul. sekali. Betul, Tapi betul. kalau untuk Revan belum bisa. belum bisa. Kalau buat nonton boleh ya. Tapi nyoblos Revan belum bisa. Umur berapa boleh milih? Tuh 18. Oh. Hah? 17 setelah punya KTP. Setelah punya Iya, KTP 17 boleh milih KTP. ya. Sekarang pertanyaan kedua. Kenapa takut langsung nunjuk ke kakaknya? Apa kepanjangan dari KPU? KPU. Aduh. Kak bisa jawab, sepatu ini milik kita Pak. Ya lumayan. KPU ya? Ya KPU. Kok lupa ya? Bukan KUA kan? Bukan. Kantor Pemilihan Umum. Bukan. Ayo. Aduh. Saya kasih pilihan ya. Iya. KPU. Komisi Pemilihan Umum. Betul. Iya, aduh. Itu ya Rifan ya. Iya. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Betul ya Pak? Betul sekali. KPU. Yang ketiga sekarang. Nih, ini mah gampang banget. Kamu sering lihat di FYP, sering lihat di media. Ada berapa pasang calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024? 6. Oh. Hah? Oh. Lu kaget sendiri jawab 6. Oh. Totalnya 6. Total 6 ada 2 orang. Oh. Coba hitung-hitung lagi. Ya. Kan total ada 6. Berarti berapa pasang kalau 6? 2. 6 dibagi 2 berapa? Hah? Berapa pasang? Oh, 6 dibagi 2 berapa? 6 3. 3. Betul 3 pasang. Kenapa 6 jadi 2? Ngitungnya gimana? Oh karena 6 dibagi 2 Ya. jadi 3. Ya betul 3. Tadi dia 2 jawabannya. Oke minggu ini gak boleh ngonten ya. Apa yang dimaksud dengan golput? Golput. Ya nggak nyoblos. Ya betul. Dan nggak berperan untuk Indonesia. Oke orang golput berarti tidak punya peranan di Indonesia ya. Maksudnya untuk apa ya masa depan Indonesia nanti kan kalau kita golput berarti kalau misalnya ada masalah ada apa kita nggak pantas untuk protes dong. Betul Karena kita golput. Mungkin saya lebih menjelaskan ya. Oke siap. Siap. Jadi golput itu bukan hanya orang yang tidak mencoblos. Oke. Siap. Tetapi adalah orang yang sudah mempunyai hak memilih. Tetapi dia tidak mencoblos. Jadi kalau misalkan Rifan umur 13 tahun wajar tidak mencoblos karena belum punya hak memilih. Jadi lebih dijelaskan adalah orang yang sudah mempunyai hak memilih ke TPS tetapi dia tidak mencoblos, tidak hadir. Itu namanya Golput. Nah kalau Revan karena tidak mencoblos jadi jangan komplain ya. Iya. Tapi pernah nggak kok kamu punya masukan apa coba pengen dengar dari umur 13 masukan untuk pemerintah nantinya coba dari anak apa apa pemerintah tuh pengen kayak gimana coba Ayo. punya jawabannya nggak? Apa? Oke nanti ya simpan jawabannya. Yang berikutnya Rifan nih belajar ini di sekolah. Oke. Tadi udah denger nih Rifan ya. Pada usia berapa seorang bisa nyoblos? 17. Pinter. Betul ya Pak Ari ya? 17 ya. betul sekali. Jadi nanti Rifan umur 17 dan punya KTP boleh nyoblos, boleh nentuin pilihannya. Oke. Tapi 4 tahun lagi juga belum bisa nyoblos. Belum ya. Nanti 2029. Oh 2029. Sama. Berarti umur berapa coba Rifan? 2029 kamu umur berapa? 13 sampai
Hitung. Tetot. Waktu habis, kamu tidak boleh ngonten selama 2 bulan. Ya, oke. Berikutnya, ini Rifan nih, pertanyaan ke-6. Hari pahlawan jatuh pada tanggal berapa? Ayo. Tanggal Ayo, saya kasih pilihan Rifan, boleh lah ya, kasih Boleh, pilihan baru boleh, ya. boleh. Tanggal 9 November, tanggal 28 Maret, atau tanggal 10 November tahun 1945. 9 B, November B, 19 B, 28 Maret. B, 28 Maret. Oh, B 28 Maret. Ya, itu ulang tahun saya. 28 Maret ulang tahun saya. Yang benar itu 10 November. 10 November Tahun 1945. Ingat-ingat ya, 10 November. tadi udah dikasih pertanyaan. Oke. Ya kan, Hari Pahlawan. Iya. Tentunya 2029 nanti kan sudah bisa nyoblos Rifan. Ya, Jangan golput. betul. Ya. Jadi kasih hak suaranya Rifan 2029 nanti, tetapkan pemilih ya kan. Yang pastikan adalah bagaimana Rifan bisa datang mencoblos di TPS. Betul sekali. Begitupun untuk yang saat ini ya, tolong jangan golput, manfaatkan suara Betul. kalian tanggal 14 Februari datang ke TPS. Pertanyaan berikutnya, masih ada 2 lagi Pak Ari. Pertanyaan nomor 7. Nah, ini Rifan aja Rifan. Oh. Siapa nama presiden dan wakil presiden Indonesia saat ini? Yang saat ini? Ya, saat ini. Bukan yang kemarin, saat ini. Oh. Pak. Yang belum kepilih. Oh, yang belum kepilih. Saat yang belum kepilih. Yang belum kepilih karena nanti yang kepilih beda. Yang sekarang lagi mimpin. Jokowi. Hah? Jokowi. Oh, deket banget kayaknya sama Jokowi ya, ngomongnya Jokowi nggak Oh, pakai Pak bapak Jokowi. gitu. Pak Jokowi. Pak Jokowi Dodo. Pak Joko Widodo Iya, Pak sama Jokowi. wakilnya Siapa? A. Komeng, Hah? B. Cak Lontong, C. Pak Ma'ruf Amin. Pak Maruf Amin. Nah itu. Sebenarnya ingat cuman gugup. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapakah? Rifan, kamu bantu juga boleh nggak apa-apa. Ini biar bisa ngonten. Biar bisa ngonten nih. Nanti aku mau taruh nih ke konten TikTok nih. Ini Rifan nih nggak bisa jawab, jualan mulu gitu. Kurin. Nggak bercanda. Siapa nama Bapak Proklamator Indonesia? Rifan. Siapa? Ya. Siapa yo? Siapa? Ayo. Ayo. Oke. Ari Sudirman. Hah? Ini kakaknya ngejebak nih. Pak Sudirman, Jenderal. Ayo. Saya kasih pilihan lagi ya. Yo, kasih pilihan lo. A. Bapak Ahmad Yani. B. Bapak Sudirman. C. Pak Rudi. D. Pak Soekarno. Bapak Soekarno. Soekarning. Soekarno. Bapak Soekarno dan Mohatta. betul sekali, betul ya Pak ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Oke. Rifan, kamu belajar lagi ya. Iya. Yang konten mulu ya. Iya. Emang lumayan sih kalau di TikTok sekarang konten ya. Apalagi ada keluhan lagi? Paling itu aja sih Pak. Itu aja ya. Mudah-mudahan ininya ya Pak, usahanya lancar mereka ya Pak. Ya, menurut saya adalah yang penting lancar. Tadi saya sampaikan selalu berkreativitas. Tentunya adalah ini bagian daripada usaha kreativitas yang harus kemudian melalui UMKM ini bisa maju pesat, ya kan? Dan tentunya ini terus bisa berlanjut terus. Betul. Seperti itu. Jangan dengerin hujatan-hujatan orang, jangan dengerin orang ngoceh tentang kalian yang jelek-jelek. Biarkan itu numpuk, tapi kalian jangan tenggelam di dalamnya. Kalian ada di atasnya, semakin numpuk, kalian akan semakin di atas. Gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau begitu terima kasih sudah datang sini. Mudah-mudahan sukses untuk usahanya. Makasih, Terima Pak. kasih banyak. Makasih. Ya. Oke, Kang Denny, Ya. teman-teman yang lain,
tadi sudah ada beberapa pertanyaan terkait pemilu juga, tanggal pencoblosan segala macam ya kan. Tentunya kita mari bersama-sama besok tanggal 14 Februari tahun 2024 datang kita ke TPS masing-masing memberikan hak suara kita ya kan, dan jangan lupa nih kita coblos nomor 8 di kolom PDI Perjuangan daerah pemilihannya. Di Jakarta Timur Dapil 6 itu wilayahnya adalah pertama Pasar Rebo, yang kedua adalah Ciracas, yang ketiga adalah Cipayung, yang keempat itu adalah Kecamatan Makassar. Jadi tadi nggak salah kalau Kang Denny mau ngajak saya ke Lubang Buaya. Karena memang dapilnya di situ. Dapil Cipayung. Cipayung. Seperti itu aja saya Baik. rasa ya. Jangan lupa besok. Ya, ke TPS. tanggal 14 jangan lupa ya. Terima kasih Rifan sama Heran. Sama-sama, Bang. Masyarakat Indonesia, terima kasih banyak. Nanti kita akan kembali lagi dengan keluhan-keluhan masyarakat yang lainnya. Tetap di kantor urusan apapun, semua selesai, ulangi. Kita akan kembali lagi nanti di KUA, kantor urusan apapun, semua masalah di sini. Oke ya. Oke, nanti kita akan balik lagi masih di KUA, kantor urusan apapun. Semua masalah selesai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Saya Hari Mirasdi SHMH, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, meliputi Kecamatan Pasar Rebo, Makassar, Cipayung, dan Ciracas, nomor urut 8. Program yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, pertama yang sudah berjalan adalah program BPJS Tenaga Kerja Non-Upah. Yang kedua adalah program Indonesia Pintar, yang dimana pemerintah sudah mengeluarkan ratusan ribu terkait program Indonesia Pintar itu sendiri. Yang ketiga adalah ambulan gratis, di mana masyarakat bisa menikmati ataupun menggunakan ambulan secara cuma-cuma tanpa harus dipungut biaya sedikit pun. Yang keempat kemudian adalah program advokasi atau yang dikenal kita adalah pendampingan hukum, sehingga masyarakat semua bisa berkonsultasi tentang masalah hukum. Yang kelima adalah ke depan bagaimana kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di DKI Jakarta, tentunya harus berbasis kerakyatan, mengawal transparansi dan membuka akses seluas-luasnya atas program pemerintah yang ada di baik di DKI Jakarta ataupun di pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat DKI bisa menerima program-program yang ada. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 jam 8 pagi, mari ramai-ramai datang ke TPS untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Juga pilih saya, Hari Mirasdi SHMH, Dapil DKI Jakarta 6, Kecamatan Pasar Rebo, Makassar, Cipayung, Ciracas, nomor urut 8 dari PDI Perjuangan.